bahwa di dalam Yohanes 3, Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Di pasal 4, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan yang kelima, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Di pasal 5 ini yang menarik adalah bahwa Yesus membuat dirinya seperti terjebak oleh orang-orang yang seperti ini. Orang lumpuh ini tidak tahu terima kasih, bukannya ketika disembuhkan dari sekian lama penyakit yang dia alami, malah dia melaporkan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat. Dan disinilah awal mulanya ahli Taurat mulai punya kebencian dengan Yesus. Jadi apa maksud Yesus? Dia maha tahu pasti bahwa ketika dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini membuat dia akan mengalami hal-hal yang begitu mengerikan dan menderita. Dari sinilah cikal bakalnya dalam kitab Yohanes pertama kali dicatat bahwa orang Yahudi begitu muncul ada rasa benci kepada Yesus. Tapi bukan itu yang kita bahas, tapi yang menarik di sini adalah Yesuslah yang datang sendiri kepada orang lumpuh itu. Apakah kita melihat orang lumpuh itu berdoa kepada Tuhan? Apakah kita melihat orang lumpuh itu melakukan deklarasi, berbahasa roh, dan melakukan hal-hal aktivitas rohani sehingga Yesus menyembuhkan dia? Tidak. Tidak ada satupun yang dilakukan orang lumpuh ini sehingga Yesus datang ingin menyembuhkan dia. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Nah, begitulah luar biasanya bahwa kita harus memahami firman Tuhan secara konteksnya, secara objektif. Kalau perasaan kita yang menjadi ukuran kita dalam menafsirkan firman Tuhan, kita yang rugi. Jangan karena kita takut kepada sesuatu, jadi kita mengabaikan hal yang kita takuti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi karena kita takut neraka misalnya, jadi kita tidak pernah mengajarkan neraka yang ada pada firman Tuhan. Jadi karena kita takut kepada masa depan kita, jadi kita terlalu menekankan pada aspek yang tertentu, misalnya berbicara berkat Tuhan, atau yang berbicara tentang kelimpahan dan kekayaan, tapi mengabaikan aspek yang lain. Jadi bukan berarti kita tidak ingin berharap Tuhan memberkati kita dan sebagainya, tapi secara objektivitas bahwa kita harus menafsirkan firman Tuhan secara benar, terutama terhadap pada pasal ini, di mana orang lumpuh tidak melakukan doa, tidak melakukan aktivitas rohani, dan tidak melakukan apapun itu. Dia hanya duduk menunggu kolam itu diguncangkan oleh malaikat, dan dia berharap memang sembuh, tapi dia tidak mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Dia mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Tapi Tuhan Yesus datang kepada dia untuk menyembuhkan lumpuhnya itu. Apa yang menarik di sini? Jadi bukan aktivitas kita lah yang menentukan bahwa Tuhan sayang kepada kita. Bukan kita bisa misalnya berbuat baik atau hidup kudus dan mengalami kesembuhan, bisa kita mengalami mujizat dan misalnya kita mengalami peningkatan pada aspek tertentu. Itu semata-mata bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi itu semata-mata karena anugerah Allah. Ini adalah kedaulatan Allah. Jadi ketika Allah sudah berkehendak ingin menyembuhkan orang itu, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan itu terjadi. Jadi kalau Tuhan berkehendak ingin menyembuhkan orang lumpuh itu, maka walaupun dia punya dosa merah seperti kemeji, itu tidak bisa membuat Yesus tidak menyembuhkan dia. Nah, jika Allah juga menyelamatkan orang tersebut dari neraka misalnya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah itu terjadi. Maka apapun ceritanya, kedaulatan Allah lah yang pasti terjadi. Jadi kenapa kita bisa hidup sampai hari ini? Kenapa kita membuat sesuatu dan sesuatu itu berdampak bagi banyak orang, sehingga orang lain ketika kita misalnya berkhotbah, misalnya memberitakan firman, dan ada orang yang mendengar firman yang dikeluarkan oleh mulut kita dan orang itu bertobat, itu bukan karena kehebatan kita dalam memberitakan firman Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Kita berada di posisi sekarang ini bisa menikmati anugerah Allah, padahal kita hidup dalam penderitaan, itu semata-mata karena anugerah Allah. Baik miskin maupun kaya, baik dalam kesulitan maupun kemudahan.
anugerah Allah tetap ada di dalam kita. Amin. Kita tidak bisa membatasi anugerah Allah. Karena apapun ceritanya, anugerah Allah lah yang selalu bersama dengan kita. Tanpa adanya anugerah Allah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah. Tanpa adanya Roh Kudus, tidak ada satupun datang kepada Dia. Makanya jangan sombong, jangan kita bermegah diri bahwa saya telah misalnya tidak mengalami sakit penyakit, kita lebih hebat daripada musuh-musuh kita. Misalnya kita senang musuh kita itu jatuh dan goyah, kita misalnya sangat senang bermegah diri kita mengalami kehebatan sekarang ini, misalnya peningkatan ekonomi, peningkatan gaji, dan kita menganggap itu karena usaha kita, makanya Tuhan memberkati kita. Karena kita baik, maka Tuhan sayang kepada kita, Tuhan membuat kita mengalami hal-hal seperti ini. Tapi apapun ceritanya, anugerah Allah lah, kedaulatan Allah lah yang menetapkan itu semua. Jadi jangan kita bermegah diri, karena semakin kita menyadari bahwa anugerah Allah lah segalanya, bahwa kita sangat bergantung pada anugerah Allah, itu membuat kita rendah hati. Orang yang sombong pasti merasa bahwa dia lebih baik, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa bahwa saya bisa baik karena usaha saya. Tanpa sadar dia berkata bahwa tanpa Allah sebenarnya saya bisa menjadi orang yang baik. Dan terakhir, ini menunjukkan bahwa cara kita berdoa pun juga harus ditutup bahwa kehendak Allah lah yang jadi. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, Jikalau kalau bisa, kalau bahasa sederhananya, jikalau bisa Tuhan, biarlah lalulah cawan ini. Tapi Yesus menutupi doanya dengan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini adalah doa yang luar biasa. Padahal doa Yesus hanya sederhana, dia minta, yaitu janganlah aku terpisah denganmu Tuhan. Itulah artinya cawan. Janganlah aku terpisah denganmu Tuhan. Menderita-deritanya kita, susah-susahnya kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tanpa kita minta pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus hanya meminta satu hal, janganlah engkau meninggalkan aku ya Bapa. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi dia rela Allah meninggalkan dia. Nah, inilah doa yang luar biasa. Dalam menyerahkan kehendak dia kepada kehendak Bapa, itu puncaknya di situ. Nah, ini yang perlu kita teladani sebagai orang percaya. Bukan ego kita yang paling penting, bukan keinginan diri kita yang paling penting, tapi biarlah seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes, bahwa apapun yang kita doakan pasti dikabulkan selama itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-temanku sekalian, firman ini bisa menyadarkan kita bahwa kemuliaan Allah lah yang lebih tinggi, kedaulatan Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Haleluya, amin.